Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara dihadiri kubu tersangka maupun kubu Jokowi. Pada kesempatan ini Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah Jokowi kepada para pihak yang hadir. Mengapa kubu tersangka tetap tidak mengakui ijazah yang ditunjukkan tersebut asli? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Hari Senin pagi tampak para tersangka kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo datang ke Polda Metro Jaya bersama para kuasa hukum. Dalam waktu yang hampir bersamaan, para kuasa hukum Joko Widodo juga tampak datang ke Polda Metro Jaya. Mereka datang ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan gelar perkara dugaan ijazah Presiden Jokowi di Polda Metro Jaya. Gelar perkara ini dilaksanakan atas permintaan para tersangka, yakni Roy Suryo dan rekan-rekannya. Tujuan utamanya adalah untuk mendengarkan pemaparan dari pihak penyidik mengenai progres penanganan kasus, langkah-langkah yang telah dilakukan, barang bukti yang disita, dan rencana tindak lanjut. Gelar perkara kali ini juga dibagi dalam 2 klaster sesuai dengan klaster tersangka. Gelar perkara pertama digelar untuk klaster pertama terkait perkara tersangka Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Klaster ini mayoritas dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyiaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Usai gelar perkara pertama, kedua kubu menjelaskan hal yang berbeda. Kuasa hukum 5 tersangka menyatakan bahwa penyidik mengakui ada prosedur yang dilanggar. Tadi juga dalam proses gelar perkara, penyidik tidak bisa membantah berbagai keluhan terhadap proses dan prosedur tahapan penyidikan di mana di sana ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya ada satu tersangka sudah ditetapkan tersangka, belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu tidak dibantah. Pertama, tidak dibantah oleh pelapor. Kedua, tidak dibantah oleh penyidik selaku pemeriksa dalam proses penyidikan dan BAP. Kedua, bahwa dalam prosesnya ada penyidik-penyidik yang secara material ya belum masuk kepada pokok perkara pada tersangka-tersangka karena ada 3 tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, Ibu Kurniatri Rohyani dan Bapak Rizal Fadilah. Kedua, Bapak Roy Suryo. Kenapa demikian? Karena Kurniatri Rohyani dan Rizal Fadilah dulu sempat menanyakan ijazah, kalau belum ditunjukkan maka belum bisa menjawab pertanyaan pada proses berita acara pemeriksaan. Kami tidak tahu apakah setelah ditunjukkan ini baru akan ada pemeriksaan lanjutan. Karena agenda pemeriksaan saksi kan belum ada, tersangka juga belum ada. Yang ada yang kami ajukan adalah pemeriksaan ahli yang meringankan, juga saksi yang meringankan. Kedua juga sama, Saudara Rizal Fadilah juga berkeberatan saat itu untuk diperiksa sebelum ditunjukkan ijazahnya. Dan tadi juga tidak dibantah bahwa belum ada proses pemeriksaan secara material terhadap keterangan Saudara Rizal Fadilah pada status sebagai tersangka karena memang dulu belum pernah ditunjukkan dan sempat atau tidak mau memasuki proses pemeriksaan sebelum ditunjukkan. Nah, yang ketiga, Roy Suryo itu lebih kompleks lagi karena ada peristiwa pidana yang dilaporkan sementara pertanyaan-pertanyaan BAP tidak relevan sehingga banyak pertanyaan dari BAP belum dijawab. Artinya apa? Secara material juga sama dengan tersangka yang sebenarnya belum diperiksa, jadi belum ada bukti-bukti dari unsur dari keterangan terdakwa atau calon terdakwa atau dalam konteks penyidikan adalah calon tersangka yang bisa dijadikan sumber penguatan unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Di pihak lain, kuasa hukum Jokowi menyatakan bahwa seluruh proses sudah sesuai dengan prosedur hukum. Oke. Ya, tadi sudah dilakukan gelar perkara khusus yang sesi 1 untuk klaster yang pertama. Hasilnya sangat baik. Kenapa kami mengatakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi dapat kami sampaikan bahwa terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para pendumas maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang dan di situ sebenarnya kesimpulannya sangat mudah.
sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Dalam gelar perkara ini, penyidik Polda Metro Jaya memperlihatkan ijazah Joko Widodo. Kuasa hukum Jokowi mengaku kaget dengan langkah penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Jokowi, namun tetap mengapresiasi. Yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukumnya. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Tadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya mungkin sudah jalannya juga. Tadi ditunjukkan oleh para penyidik dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, aduh terima kasih, sangat mengapresiasi. Dan itu ya kami sangat saling menghormati bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga, walaupun kami sekarang beda posisi, cuman kami sangat mengerti posisi mereka bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Kuasa hukum tersangka juga menyatakan bahwa ijazah Jokowi diperlihatkan pada gelar perkara kali ini. Dengan demikian, ada kepastian bahwa ijazah tersebut memang disita. Menurut kuasa hukum tersangka, ijazah yang diperlihatkan tidak boleh disentuh maupun difoto. Namun ditegaskan bahwa yang diperlihatkan wujudnya sama dengan yang selama ini beredar. Selain itu, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa soal keaslian ijazah yang ditunjukkan itu masih akan diperdebatkan di sidang. Karena hari ini ternyata penyidik dengan kebijaksanaannya mau menunjukkan ijazah milik saudara Joko Widodo yang sebelumnya diminta oleh klien kami untuk ditunjukkan pada proses penyidikan tidak ditunjukkan, yang dulu jauh-jauh ke Solo diminta untuk ditunjukkan tidak ditunjukkan, dan tadi pada proses gelar perkara kami tadi kuasa hukum juga prinsipal 3 orang, Bu Kurnia Tidiroyani, Pak Rizal Fadilah, dan Bapak Rustam Effendi diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Sekali lagi, diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Kedua, mengenai apakah ijazah itu asli atau tidak, ini nanti masih akan kita perdebatkan di persidangan. Tetapi yang ingin kami jelaskan bahwa ijazah tersebut tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni satu dokumen ijazah 4 persegi panjang, di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, di dalamnya ada nama Joko Widodo dengan sejumlah paraf tanda tangan pejabat terkait, dan di sana juga ada foto yang selama ini beredar, yakni seorang yang berkaca mata hitam dan berkumis. Artinya begini, perdebatan publik tentang apakah ijazah itu disita atau tidak hari ini sudah terjawab. Benar, ijazah itu telah disita. Akan tetapi perdebatan publik apakah ijazah itu asli atau tidak, nah ini memang kita harus menunggu pada proses pemeriksaan persidangan. Tetapi yang jelas kami sudah sampaikan bahwa ijazah tersebut fisiknya tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni memang yang ada foto kacamatanya yang dulu juga pernah ya diperlihatkan kepada media yang tidak boleh difoto. Kami pun tadi begitu. Kami juga diperlakukan sama, tidak boleh memfotonya, tidak boleh menyentuhnya, hanya bisa melihatnya. Dan kami bersaksi bahwa ijazah itu disita. Ini kesaksian kami. Tapi yang kedua, terkait apakah ijazah itu asli atau palsu, tentu kami tidak bisa menyatakan ijazah itu asli hanya dengan ditunjukkan. Dan disinilah nanti proses persidangan. Kini publik menunggu kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo segera masuk persidangan, sehingga publik bisa menilai bukti-bukti yang ditampilkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.